Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatah rahimani wa rahmatullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Yang mana pada ahad ini adalah pertemuan kita yang ke-8 dari pembahasan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Nah, kita sekarang sudah berada di bab yang keempat. Kita sudah ada di bab yang keempat atau di bab yang kelima. Di bab yang keempat kalau kita tidak menghitung muqaddimahnya sebagai bab yang pertama. Ini bab yang kelima kalau kita hitung muqaddimahnya sebagai bab yang pertama. Nah, di bab yang keempat ini dia menyebutkan bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab ajakan atau seruan menuju syahadat la ilaha illallah. Nah, ini adalah bab yang mana Syekh menyebutkan perintah untuk mendakwahkan kalimat tauhid ini. Disebabkan karena perkara tauhid adalah perkara yang penting. Nah, di antara poin yang harus kita pahami dalam perkara ini, pertama adalah dakwah merupakan perkara yang penting. Dakwah itu bahkan sebuah ibadah, kan di antara ibadah yang paling mulia. Karena dakwah adalah tugasnya para nabi dan para rasul. Mereka berdakwah dari rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam hingga nabi dan rasul yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dakwah ini adalah perkara yang sangat-sangat agung. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Dan siapakah yang perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala. Kemudian secara ringkas, hukum dari dakwah. Apa hukum dakwah? Dakwah hukumnya adalah fardu kifayah. Hukum dari dakwah yang rajih adalah hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu adalah kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Itu kewajiban bagi yang lain itu gugur kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain sholat jenazah. Sholat jenazah kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajibannya bagi semua kaum muslimin. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakannya satupun, maka semuanya akan ikut berdosa. Contoh yang lain adalah azan. Azan hukumnya fardu kifayah. Tidak perlu seseorang atau setiap orang untuk azan di masjid. Enggak. Tapi yang wajib adalah hanya satu orang. Ketika satu orang yang azan, maka menggugurkan kewajiban dari orang lain. Nah, begitu juga dakwah. Dakwah ini hukumnya fardu kifayah. Harus adanya. Tapi tidak dituntut dari setiap orang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran, wa takum minkum ummatun, ya golongan yang mereka itu mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada hal yang ma'ruf dan melarang dari hal-hal yang munkar. Allah mengatakan di sini wa takun minkum ummatun, dan jadikanlah sebagian golongan dari kalian orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Sebagian kata Allah. Menunjukkan kata para ulama hukum dari dakwah itu adalah fardu kifayah. Nah, kemudian poin selanjutnya masalah dakwah ini. Dakwah adalah seperti ibadah yang lain, memiliki tata cara dalam pelaksanaannya. Jadi sebagaimana ibadah lain tidak kita laksanakan secara serampangan, begitu juga dakwah. Dakwah dilaksanakan di atas aturan. Salat ada rukunnya, ada syaratnya, dan lain-lain. Begitu juga wudhu ada rukunnya. Kemudian zakat pun ada rukunnya dan lain-lain. Nah, dakwah pun begitu. Dakwah ini ada ketentuannya. Nah, di antara syaratnya Allah Ta'ala sebutkan dalam surat An-Nahl di ayat 125, Allah Ta'ala mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah katakan, serulah kepada agama Allah. Ud'u ila sabili rabbik.
yaitu serulah kepada jalan Allah dengan cara yang hikmah dan juga dengan perkataan yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik, kata Allah Ta'ala. Nah, ini diantara syarat dalam dakwah. Dakwah itu harus disampaikan dengan hikmah, dengan perkataan yang baik, dan jika kalau terjadi dialog atau perdebatan, maka dialog dan debatlah dengan cara yang terbaik. Ini diantara syarat dari berdakwah. Nah, selanjutnya dari poin ini, dari bab ini, kita pahami pentingnya untuk menyebarkan kebaikan dan memberikan peringatan atas keburukan, khususnya perkara tauhid. Apalagi setelah mengetahui urgensi tauhid. Nah, pada bab-bab yang sebelumnya, ikhwatal rahimana wa rahimakumullah, Syekh sudah menjelaskan apa? Syekh sudah menjelaskan tentang urgensi dari tauhid. Itu sebab kenapa kita harus belajar tauhid. Kemudian Syekh juga sudah menyebutkan tentang keutamaan dari tauhid. Bahkan beliau menyebutkannya dalam dua bab. Nah, dalam dua bab. Kemudian Syekh juga menyebutkan bahaya lawannya dari kesyirikan. Lawannya dari tauhid yaitu kesyirikan. Di bab yang sebelumnya kita bahas, bab al-khauf minasyirik, bab khawatir dari terceburnya seseorang ke dalam kesyirikan. Setelah Syekh menjelaskan ini semua, baru Syekh menyebutkan di bab yang kelima, ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab ajakan atau seruan kepada syahadat la ilaha illallah. Kenapa? Karena dalam Islam itu dianjurkan ketika seorang mendengar sebuah kebaikan untuk dia sebarkan kebaikan tersebut, dan juga disunahkan ketika seseorang itu mengetahui tentang sebuah keburukan, maka dia memberikan peringatan kepada orang lain akan keburukan tersebut. Nah, ini keutamaannya. Selanjutnya, ikhwatul rahimani wa rahimakumullah, di dalam bab ini dia menyebutkan satu ayat dan juga dua hadis. Satu ayat yang pendek dalam surat Yusuf di ayat yang ke-108, dan juga dua hadis yang panjang. Dua hadis, yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan hadis yang kedua diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Dan keduanya adalah hadis yang sahih. Di hadis yang pertama atau di ayat yang pertama, ikhwatul rahimani wa rahimakumullah, Syekh menukilkan firman Allah. Allah firman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas basirah, itu di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, dan ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Nah, dari ayat yang mulia ini, pelajaran yang pertama adalah pentingnya mengikuti jalan dan metode beragamanya Nabi SAW, termasuk masalah dakwah. Jadi kita ini ditekankan untuk senantiasa mengikuti jalan atau metodenya Nabi SAW dalam banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala, Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya kalian pun akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Ayat yang lain Allah berfirman, wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kalian maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang olehnya maka jauhilah. Dan juga ayat-ayat yang lain yang semisal dengan ayat-ayat ini menunjukkan pentingnya, bahkan harusnya kita untuk mengikuti jalannya para nabi atau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkhususkan lagi masalah dakwah. Ayat di sini itu dikhususkan masalah dakwah, yaitu ayat dalam surat Yusuf ini. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyeru. Nah, ini dakwah. Itu aku berdakwah, aku menyeru kepada Allah ala basirah, yaitu di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Maka ketika seorang berdakwah, maka dia harus mengikuti jalan dakwahnya Nabi SAW. Nah, ini pentingnya kita belajar sirah nabawiyah, yaitu sejarahnya Nabi SAW. Dari kita belajar sejarah Nabi, kita bisa ngambil banyak sekali pelajaran. Kita bisa mengambil bagaimana Nabi SAW berakidah, kemudian bagaimana Nabi SAW berakhlak, kemudian bagaimana Nabi SAW mengajarkan untuk masalah jual beli misalkan,
Dan juga kita bisa tahu, kita bisa lihat bagaimana cara berdakwahnya Nabi SAW. Karena berdakwah adalah tugas utamanya beliau. Jadi kehidupan beliau tidak akan pernah terlepas dari yang namanya dakwah. Kita perhatikan bagaimana dakwahnya beliau, kepada siapa disampaikan, apa yang disampaikan, kemudian bagaimana ketegaran beliau dalam menghadapi cobaan-cobaan dan lain-lain. Nah, ini pentingnya kita belajar sejarah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, faedah dari ayat yang mulia ini, ikhwatul rahiman wa rahimakumullah, adalah kewajiban untuk ikhlas dalam berdakwah. Kewajiban untuk ikhlas dalam berdakwah. Karena Allah Ta'ala di sini mengatakan, katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Aku menyeru kepada Allah. Nah, ini jalannya Nabi. Itu Nabi SAW senantiasa menyeru atau berdakwah kepada Allah. Dalam artian bukan kepada yang lain. Bukan kepada golongannya, bukan kepada partainya, bukan kepada kelompoknya, atau bukan karena harta, karena mengharapkan kedudukan misalkan, atau kepada dirinya sendiri. Itu mengajak orang supaya mengikuti dirinya. Nah, tidak. Nabi SAW berdakwah dengan ikhlas, mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, bukan bikin-bikin sendiri. Tapi Nabi SAW mengajak manusia untuk berkumpul mengikuti jalannya beliau dalam bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, ini pentingnya seorang da'i, seorang pendakwah, seorang pemberi nasihat untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Ta'ala dan tidak mengharapkan dunia dari dakwahnya. Nah, kemudian poin yang ketiga dari ayat yang mulia ini adalah harusnya seorang itu berdakwah di atas ilmu. Harusnya seorang itu berdakwah di atas ilmu. Dan yang perlu diingat di sini adalah dakwah yang masukkan di sini termasuk di dalamnya adalah nasihat. Dakwah itu perkara umum. Nah, di antara di bawahnya juga bisa masuk ke dalam nasihat. Itu nasihat seorang muslim kepada muslim yang lain, itu pun bisa dikatakan sebagai dakwah. Nah, jadi syarat dan ketentuannya tetap berjalan di atasnya. Itu dakwah secara umum di mimbar, di kajian, atau sekedar nasihat dari seorang muslim kepada muslim yang lain. Syarat dan ketentuannya harus tetap terjaga. Nah, di antara syarat tersebut, selain ikhlas tadi, adalah harus berdakwah di atas ilmu. Karena Allah Ta'ala mengatakan di sini, katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Nah, basirah di sini diartikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sebagai ilmu. Terus orang berdakwah di atas ilmu. Makanya pentingnya seorang sebelum memberikan nasihat untuk tahu benar apa yang mau dia nasihatkan. Ketika dia mau mengajak kepada sebuah hal yang ma'ruf, sebuah kebaikan, maka dia harus mengerti betul bahwasanya hal yang ma'ruf itu adalah benar-benar sebuah kebaikan, benar-benar sebenar-benar kemungkaran, bukan sebuah hal yang ma'ruf. Nah, terkadang seorang itu melarang dari hal yang ma'ruf karena tanpa dia sadari, karena dia nggak punya ilmunya. Kita perhatikan yang baru-baru ini masalah cadar misalkan, orang disuruh buka cadarnya, dia berusaha untuk mengingkari, sebuah hal yang ma'ruf, padahal perintah untuk bercadar sudah jelas hukumnya, bagaimana dijelaskan oleh para ulama. Nah, namanya sebuah syariat tidak boleh dikalahkan oleh hukum-hukum yang lain. Ini jadi harus diperhatikan. Pentingnya seorang untuk senantiasa berdakwah di atas ilmu. Nah, kemudian poin yang keempat dari ayat yang mulia ini adalah teguran bagi barang siapa yang berdakwah tidak ikhlas atau tanpa ilmu, maka dia itu tidak mengikuti jalannya Nabi SAW. Ayat ini menjelaskan bagaimana kriteria orang yang berdakwah di atas jalan Nabi SAW. Itu di antara kriterianya adalah orang itu ketika berdakwah untuk Allah, itu ikhlas untuk Allah, bukan kepada dirinya sendiri atau tujuan-tujuan yang lain. Dan yang kedua adalah di atas ilmu. Maka seorang yang berdakwah tidak karena Allah, maka dia tidak mengikuti jalan Nabi SAW. Atau ketika dia berdakwah itu bukan di atas ilmu atau di atas kejahilan, dia itu nggak punya ilmu tapi dia tetap mau sampaikan, padahal dia itu orang jahil, maka dia bisa menyesatkan orang tanpa dia sadari sama sekali. Maka ini bukan jalannya Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ikhwatul rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke hadis yang pertama. Jadi di ayat yang pertama tadi itu dijelaskan tentang syarat-syarat dari berdakwah. Di antara syarat-syarat dari berdakwah adalah harus ikhlas dan juga di atas ilmu. Kemudian di hadis yang pertama, ini Syekh menukilkan an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhum. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu lama ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, qala lahu, bahwasanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, Nabi berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlu kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah, maka jadikan hal pertama yang engkau ajak mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dan di riwayat yang lain adalah ila an yuwahhidullah, adalah kepada mengesahkan Allah Ta'ala. Fa inhum ata'uka lidzalik, kata Nabi, kalau mereka mentaatimu wahai Mu'adz, mereka mau berkata dua kalimat syahadat tersebut, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka 5 salat. Itu salat 5 waktu di siang hari dan juga di malam hari. Nabi melanjutkan, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu juga, yaitu mau bersyahadat, kemudian mau salat 5 waktu, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan sedekah, itu zakat, yang diambil dari harta orang-orang yang kaya, itu diambil dari orang-orang yang kaya, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian diberikan zakat itu kepada orang-orang fakir mereka. Nabi melanjutkan, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu juga, yaitu mau juga mengeluarkan zakat, fa iyyaka wa qaraima amwalihim, maka berhati-hatilah kamu, janganlah kamu mengambil harta yang terbaik dari harta zakat itu. Wattaqi da'watal mazlum, dan berhati-hatilah dari doanya orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada di antara doa orang yang terzolimi itu dengan Allah pemisah sama sekali. Tidak ada pemisah antara doa orang yang zalim dengan Allah Ta'ala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, poin yang pertama dari hadis yang mulia ini, rahimahullah, bahwasanya para ulama berbeda pendapat, para sahabat ke negeri-negeri dengan tujuan untuk berdakwah, diutus sama Nabi. Di antaranya ada Mu'adz, kemudian juga Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Mu'adz itu dikirim ke Yaman, diutus ke Yaman bareng sama Abu Musa al-Ash'ari, jadi berdua. Jadi Mu'adz itu diutus berdua, Mu'adz sama Abu Musa al-Ash'ari diutus ke Yaman. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka berdua. Nah, di hadis ini Nabi secara khusus memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi terkadang Nabi kedua-duanya, itu ke Mu'adz dan juga kepada Abu Musa. Di hadis ini khusus pada Mu'adz. Yang nasihat kepada keduanya itu di hadis ketika Nabi SAW bersabda, basyira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira. Nabi SAW katakan, kalian berdua hendaklah memberikan kabar gembira kepada mereka, dan jangan kalian berdua itu bikin mereka lari. Kemudian Nabi mengatakan, yassira wa la tu'assira, berikanlah kemudahan bagi mereka, dan janganlah kalian berdua membuat mereka itu sulit. Nah, jangan menyulitkan mereka. Nah, ini nasihat Nabi kepada mereka berdua, yaitu kepada Mu'adz bin Jabal dan juga kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Nah, para ulama itu berbeda pendapat kapan ini si Mu'adz ini diutus. Sebutkan katanya sebelum Hajjatul Wada, sebutkan katanya setelah tahun ke-9, dan lain berbeda pendapat. Tapi yang sepakat di antara mereka, bahwasanya mereka itu sepakat ketika Nabi SAW meninggal dunia, Mu'adz dan Abu Musa ini belum pulang. Jadi mereka masih berada di Yaman. Nah, ini disepakati sama mereka. Mu'adz masih berada di Yaman.
Jadi Nabi tidak menghadiri pemakamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz nggak menghadiri. Nah, Mu'adz ini baru pulang ketika di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mu'adz baru pulang ke kota Madinah. Baru pulang di kota Madinah sama Abu Bakar, diutus lagi Mu'adz ke negeri Syam untuk menjadi gubernur dan juga qadhi atau hakim di sana, di negeri Syam. Ini yang pertama. Kemudian yang faedah yang penting juga masalah ini, Nabi SAW mengirim da'i di sini. Ketika Nabi mengirim seorang da'i, mengirim utusan untuk berdakwah sebuah negeri, yang Nabi utus bukan orang-orang jahil, bukan sebagian orang yang diutus oleh Nabi SAW, tapi pada kesempatan ini yang diutus adalah Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Musa al-Asy'ari. Mu'adz bin Jabal dikenal sebagai salah satu dari sahabat atau dari ulamanya para sahabat. Jadi para sahabat, tingkat keimanan mereka bertingkat-tingkat, begitu juga tingkat keilmuan mereka bertingkat-tingkat. Yang Nabi utus adalah orang-orang yang pintar. Jadi sahabat-sahabat yang pintar, di antara Mu'adz bin Jabal. Kata para sahabat yang lain mengomentari tentang Mu'adz bin Jabal, mereka berkata Mu'adz adalah alimul halal wal haram. Adalah orang yang paling mengerti tentang perkara yang halal dan juga perkara yang haram. Jadi yang diutus sama Nabi bukan orang-orang sembarangan. Nah, ini penjelasan atau bantahan tentang kelirunya sebagian orang yang mengatakan namanya kita itu semua harus berdakwah, harus diutus dengan ilmu atau tanpa ilmu. Seperti sebagian orang bertobat langsung disuruh dakwah, bertobat langsung disuruh bikin kajian atau bikin tausiah. Nah ini nggak boleh. Nah ini nggak boleh. Seorang itu berdakwah harus dengan ilmu, didasarkan ilmu. Nah, kemudian poin yang kedua, akhwatah rahimana wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini, ahlul kitab. Nah ini yang perlu dipahami, ahlul kitab di Yaman saat itu adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Di antara sebabnya adalah karena Yaman ini dulu adalah di bawah kekuasaannya Habasyah. Di bawah kekuasaannya kerajaan Habasyah. Dan kerajaan Habasyah itu, mereka itu agamanya adalah Nasoro. Agamanya negara Habasyah atau kerajaan Habasyah itu Nasoro. Jadi ada 3 kerajaan besar dulu, bagaimana karena pernah kita sebutkan, ada Rum yaitu Romawi, kemudian ada Furs yaitu Persia, kemudian ada Habasyah. Romawi Nasoro. Sedangkan yang ketiga Al-Furs yaitu Persia, mereka itu beragama Majusi, itu para penyembah api. Abraha dulu yang menyerang Ka'bah dengan gajahnya, yang Allah Ta'ala abadikan dalam surat Al-Fil, itu menyerangnya dari Yaman. Abraha itu dulu salah satu dari wakilnya Habasyah untuk Yaman. Jadi duta besarnya kerajaan Habasyah untuk Yaman itu Abraha. Abraha ini di bawah kerajaan Habasyah. Makanya kalau antum yang pernah baca sirah ini sebagai faidah, di antara sebab kenapa Ka'bah itu diserang adalah karena marahnya Abraha, gerejanya dikotorin. Jadi Abraha karena iri melihat orang-orang Arab itu pergi berhaji ke Ka'bah. Jadi ini sebelum Nabi SAW lahir, akhirnya Abraha bikin gereja. Bikin gereja yang besar di Yaman, dinamakan sebagai Al-Qulais. Gereja Al-Qulais, gereja yang besar dengan tujuan untuk menandingi Ka'bah ini. Nah, dibikinlah gereja yang besar. Jadi di sana itu agamanya mayoritas Yahudi dan juga Nasrani. Ini yang kedua. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga dari hadis ini, Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab. Dari kalangan ahlul kitab. Di sini faedah yang besar dalam masalah dakwah. Di sini Nabi mengajarkan untuk pentingnya mengetahui tingkat keilmuan, target dari dakwah kita, serta bedanya berdialog dengan orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Jadi pentingnya untuk mengetahui tingkat keilmuan target dakwah. Karena beda
berdialog dengan orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Seperti kita mau menyampaikan sesuatu, kita lihat dulu yang menghadiri kita ini siapa, audiens kita ini siapa. Kalau audiens kita terkadang temanya atau topiknya satu, kita bahas masalah tauhid misalnya, kita ngomongin masalah tauhid. Audiens kita adalah orang-orang dewasa, maka kita sampaikan. Beda dengan ketika kita menyampaikan perkara tauhid kepada misalkan anak-anak misalkan, kepada anak SD misalkan, atau kepada anak SMP misalkan, maka beda cara penyampaiannya dengan orang-orang yang sudah dewasa. Kita nggak mungkin ketika audiens kita ini anak-anak SD misalkan, anak-anak TK, kita ajarkan kepada mereka tauhid dengan membawakan dalil-dalil misalkan, oh berfirman begini, Nabi SAW bersabda begini, nggak perlu untuk disampaikan kepada mereka. Yang perlu disampaikan kepada mereka adalah hanya pondasi-pondasi, rukun-rukunnya saja, dengan tujuan untuk menguatkan keimanan mereka dulu, pondasi keilmuan mereka dulu. Ketika mereka sudah tumbuh besar, baru diajarkan dalilnya satu persatu untuk makin memperkokoh bangunan keimanan dalam diri mereka. Intinya harus mengetahui tingkat keilmuan dari audiens kita, ya, orang yang mau kita dakwahi. Tapi di sini mengajarkan untuk tahu bahwasanya audiens kamu nanti di negeri Yaman itu ahlul kitab. Ahlul kitab. Karena tentu berbeda mendakwahi orang-orang musyrik penyembah berhala, mendakwahi orang-orang majusi dengan mendakwahi orang-orang ahlul kitab. Beda. Masing-masing memiliki dalil tersendiri yang harus dipelajari. Terkadang orang bisa mendakwahi orang-orang penyembah berhala misalkan, tapi ketika menghadapi ahlul kitab nggak bisa. Kenapa? Karena dibutuhkan tingkat keilmuan yang berbeda. Mereka memiliki dalih-dalih untuk menolak Islam. Mereka katakan, enggak, Isa ini adalah anak Tuhan misalkan, dan lain-lain dalil-dalil mereka. Nah, ini perlu dijelaskan bahwasanya hal itu adalah hal yang keliru. Makanya maksudnya Nabi mengatakan hal ini kepada Mu'adz adalah agar Mu'adz di sini mempersiapkan sebelum mendakwahi orang-orang ahlu kitab, mempersiapkan tingkat keilmuan bagaimana untuk mengkonter syubhat-syubhat mereka dan lain-lain. Nah, jadi penting sebelum berdakwah nanya dulu mad'u kita, audiens kita ini siapa. Itu penting untuk disampaikan. Selanjutnya juga di poin yang keempat adalah kewajiban untuk berhati-hati dengan syubhat orang untuk terus belajar. Nah, apa maksudnya berhati-hati dengan syubhat? Di sini Nabi ngasih tahu bahwasanya engkau akan mendakwahi para ahlul kitab. Ahlul kitab bakal bawa syubhat mereka. Enggak, Islam itu salah karena begini. Disampaikan dalih-dalih mereka dan tentu itu dalih yang salah, tapi butuh sesuatu untuk mengkontras itu, untuk membantah syubhat-syubhat tersebut atau pemikiran-pemikiran rancu tersebut butuh. Nah, untuk membantahnya, syubhat itu tidak bisa dibantah kecuali dengan ilmu. Nah, ini perbedaan antara syubhat dan juga sekedar kemaksiatan. Kemaksiatan yang dilakukan itu didasarkan oleh hawa nafsu. Seperti orang yang mencuri, berzina, misalkan korupsi, dan lain-lain, berbuat riba, misalkan ngambil riba. Nah, mereka semua itu tahu bahwasanya yang mereka lakukan itu salah. Sebagian besar mereka tahu. Maling, namanya maling tahu, itu dosa. Dia tahu. Yang berzina pun tahu, itu pun dosa, dia tahu. Tapi melakukannya di atas hawa nafsunya. Beda dengan orang yang beribadah di atas syubhat. Gak bisa kita bilang sama dia tobat. Kalau maling kita suruh tobat, pembunuh kita suruh tobat. Nah, cukup. Kita kasih tahu kepada mereka azab Allah kalau senantiasa berada di atas maksiat. Nah, tapi kalau orang yang punya syubhat di pemikirannya yang hasilnya akhirnya menimbulkan kebid'ahan atau kesyirikan, maka harus diangkat dengan ilmu. Kita nggak bisa bilang sama mereka tobatlah kalian. Kenapa? Karena mereka merasa benar. Mereka tidak menganggap diri mereka itu salah. Jadi butuh diangkat dengan ilmu. Makanya pentingnya untuk terus belajar. Untuk mengangkat syubhat itu harus dengan ilmu. Di sini pentingnya untuk terus belajar. Nabi secara tidak langsung memerintahkan Mu'adz untuk belajar
untuk belajar, untuk mengcounter syubhat-syubhatnya Ahlul Kitab. Kemudian poin yang selanjutnya Nabi SAW mengatakan di sini, "Falyakul awwala ma tad'uhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah." Maka jadikanlah hal pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah persaksian la ilaha illallah. Di sini di antara faedah, kawan, orang yang sudah master, orang yang sudah menguasai sesuatu, hendaknya untuk mengajarkan ilmunya kepada yang masih masih amatir atau masih rugi, masih baru. Diajarkan kepada orang-orang yang tingkatnya berada di bawahnya. Nabi SAW itu sudah master, sudah hebat dalam masalah berdakwah, sudah ngerti bagaimana caranya, antara tips-tipsnya misalkan dan lain-lain. Nabi sudah tahu. Pakai sama Nabi diajarkan kepada Mu'adz. Ini pentingnya kita. Ketika kita sudah menguasai suatu hal, maka kita ajarkan kepada orang yang di bawah kita yang mau melakukan seperti kita. Maka ini dianjurkan bagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, apalagi dalam masalah ibadah. Poin yang selanjutnya, bahwasanya masalah tauhid adalah kewajiban yang pertama bagi seorang muslim dan juga merupakan prioritas pertama dalam berdakwah. Masalah tauhid adalah kewajiban pertama bagi seorang muslim dan juga merupakan prioritas pertama dalam berdakwah. Maksudnya apa? Di sini Nabi mengatakan, maka jadikanlah hal yang pertama yang kamu ajarkan kepada mereka atau seru mereka kepadanya adalah persaksian la ilaha illallah. Di orang Ahlul Kitab disuruh sama Nabi untuk Mu'adz katakan kepada mereka syahadat la ilaha illallah, bersaksi dulu la ilaha illallah, bukan diajarkan kepada yang lain. Ini kewajiban yang pertama kepada mereka, bukan kepada yang lain. Dan begitu juga kepada seorang muslim, kewajiban yang pertama, kewajiban yang paling utama kepada seorang muslim adalah memperbaiki tauhidnya, memperbagus, memperkokoh tauhid dalam jiwanya. Nah, dan juga ini merupakan prioritas pertama dalam berdakwah. Seperti Nabi ajarkan di sini, Nabi tidak menyuruh Mu'adz untuk menyampaikan masalah-masalah yang lain. Tapi Nabi mendahulukan masalah tauhid ini. Ajarkan mereka dulu, ajak mereka dulu untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini pentingnya seorang dalam berdakwah. Sebagaimana dakwah para nabi, misi utama mereka adalah meninggikan kalimat la 10 tahun di kota Makkah. Di awal dakwah beliau itu terfokus hanya kepada masalah ibadah atau kepada masalah tauhid saja, terfokus dalam 10 tahun itu. Kemudian di tahun ke-10 barulah turun perintah untuk sholat 5 waktu setelah itu. Dan ternyata dakwah tauhidnya nggak berhenti dari situ. Nabi terus menggembleng para sahabatnya untuk mentauhidkan Allah. Kemudian dakwah tauhid pun tidak berhenti. Nabi tetap mengirimkan surat untuk masuk ke dalam agama Islam kepada kerajaan-kerajaan dan kabilah-kabilah yang lain. Bahkan di akhir-akhir hayat beliau, Nabi tetap memerintahkan para sahabatnya untuk menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Di antaranya hadis Nabi SAW ketika beliau bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Nabi SAW mengatakan, sungguhnya Allah melaknat orang Yahudi dan juga orang Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Nah, di sini Nabi menutup pintu syirikan kepada Allah, karena menjadikan sebuah kubur menjadi sebuah masjid itu pintu dari sebuah kesyirikan. Bagaimana kita sudah sebutkan sebelumnya, kesyirikan pertama terjadi itu di zamannya Nuh alaihissalam. Ketika sebagian dari kaumnya itu mereka itu gulu atau berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, dibuatkan gambar sama mereka, dihormati secara berlebihan, yang akhirnya disembah. Nah, jadi bentuk pengagungan membuat masjid di atas kuburan itu perkara yang dilarang, karena bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik besar. Ini dilarang sama Nabi SAW di akhir hayat beliau, menunjukkan bagaimana prioritas utama beliau dalam berdakwah, dan beliau senantiasa memperhatikan masalah ini dari awal dakwah beliau, di tengah-tengah kehidupan beliau, bahkan di akhir hayat beliau. Nah, ini perlu diperhatikan bagi setiap orang yang berdakwah dan juga memberikan nasihat. Hendaknya ini selalu diutamakan. Ketika ada seorang pakai jimat, kemudian dia tidak bertawakal kepada Allah dalam mencari rizki misalkan, maka orang-orang seperti ini ditegur.
untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan senantiasa mengesahkan Allah dalam kondisi lapang dan juga dalam kondisi sempit. Kemudian poin yang selanjutnya, ini faedah juga, ini nomor 6, perintah bertauhid itu mencakup kewajiban persaksian Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ketika dikatakan qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, maka kamu akan selamat. Maksudnya adalah katakanlah la ilaha illallah dan juga katakan juga Muhammad Rasulullah. Jadi tercakup di dalamnya. Terkadang hanya disebutkan satu syahadat saja, tapi mencakup dua kalimat syahadat. Nah, jadi dalam hadis ini Nabi hanya menyebutkan syahadat la ilaha illallah, tapi di dalamnya maksudnya juga mencakup syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Dan hal ini pun dikuatkan dari riwayat-riwayat yang lain. Jadi hadis ini banyak riwayatnya. Yang hadis-hadis yang semisal ini, dalam satu kejadian ini, itu banyak. Dengan matan yang tidak jauh berbeda. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain itu, Nabi menyebutkan dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian poin yang selanjutnya. Dakwah itu, ini nomor 7, itu dakwah senantiasa didahulukan sebelum adanya peperangan. Dakwah itu didahulukan sebelum adanya peperangan. Ini salah, keliru sebagai orang yang mengatakan namanya Islam itu mendahulukan perang dulu. Dikit-dikit diperangin, dikit-dikit diangkat senjata. Enggak, salah. Islam itu mendahulukan dakwah. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tidak mengutus pasukannya ke Yaman. Dan jangan bilang Nabi nggak punya pasukan. Nabi punya pasukan. Di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khaybar, di perang Hunain. Dan ini adalah di akhir pengutusan Mu'adz ini, di akhir-akhir masa kenabian, yaitu sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Jadi peperangan-peperangan besar itu sudah lewat. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, perang Hunain, perang Tabuk, dan peperangan-peperangan yang lain. Tapi Nabi tidak mengirim pasukannya ke Yaman, tapi yang dikirim adalah siapa? Mu'adz dan juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma, dengan tujuan untuk mendakwahi mereka. Makanya dalam Islam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah didakwahi, diajak masuk Islam. Jizyah itu upeti. Kalau mereka nggak mau juga membayar jizyah, maka baru mereka diperangi. Baru mereka diperangi. Jadi nggak langsung lompat ke poin yang ketiga. Nah, kemudian selanjutnya, Nabi di sini mengatakan, kalau mereka taat kepadamu, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka sholat yang 5 waktu di waktu siang dan juga waktu malam. Di sini maksudnya adalah sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini maksudnya. Di sini kita perhatikan di poin yang ke-8 adalah kedudukan tinggi ibadah sholat 5 waktu, karena ia merupakan kewajiban yang terpenting setelah tauhid. Menunjukkan bahwasanya sholat 5 waktu itu perkara yang penting, kewajiban bagi seorang muslim setelah dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, dan ibadah sholat adalah satu-satunya ibadah yang disyariatkan kepada kita dengan mengangkat Nabi SAW ke langit. Dibebankan Nabi SAW dengan ibadah sholat ini, dengan diangkat ke langit. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain tidak. Hanya ibadah sholat yang dibebankan kepada umat ini dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Kemudian yang ke-9, diakhirkannya perintah sholat sebelum bertauhid menunjukkan bahwa perintah-perintah yang lain pun harus diakhirkan selama seseorang belum bersyahadat. Nah, diakhirkannya perintah sholat sebelum bertauhid menunjukkan bahwa perintah-perintah yang lain pun harus diakhirkan selama seseorang belum bersyahadat. Nah, jadi ketika seorang itu belum bersyahadat, dia nggak perlu diajak kepada syariat-syariat Islam yang lain. Nggak perlu. Kenapa? Toh syariat yang paling penting saja setelah tauhid, yaitu sholat saja, itu nggak perlu diajak mereka. Sholat itu yang paling penting, nggak boleh ditinggalkan. Ini bagi seorang laki-laki, apapun kondisinya. Mau dia capek, mau dia sedang safar,
dia jauh, dia berada di atas lautan atau berada di atas gunung, dia nggak tahu kiblat misalkan, nggak ada air misalkan, itu tidak akan bisa digugurkan ibadah sholat ini. Kemudian seorang nggak bisa berdiri, dia nggak bisa duduk misalkan, dia dengan berbagai macam kondisi, sholat ini nggak bisa digugurkan sama sekali. Yang ada adalah keringanan, adanya keringanan, ada dari jama, itu menggabungkan antara dua sholat atau qasar, yaitu meringkas dari rakaat-rakaat sholat, tapi nggak bisa digugurkan sama sekali. Itu bagi seorang laki-laki menunjukkan urgensi pentingnya masalah sholat ini. Tapi ternyata kalau seorang itu belum bersyahadat, sholat ini nggak perlu diajarkan, diperintahkan kepada dia. Nabi SAW di sini mengatakan, kalau mereka taat kepadamu, itu mau berkata dua kalimat syahadat, baru ajarkan kepada mereka sholat. Ini tartib namanya, ini bertahap namanya. Selama orang belum bersyahadat, ya nggak perlu diajarin sholat dulu. Nah, begitu juga syariat-syariat yang lain, apalagi karena kedudukan syariat-syariat yang lain itu ada di bawah sholat. Kemudian yang nomor 10. Yang nomor 10 ini berkaitan tentang masalah zakat. Karena Nabi di sini mengatakan, fa'inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam perkara sholat ini, maka beritahukan mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka zakat, diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang fakirnya mereka. Nah, di sini kita perhatikan zakat merupakan kewajiban yang tertinggi setelah dua kalimat syahadat, yaitu mentauhidkan Allah dan juga sholat. Bukan zakat itu punya keistimewaan khusus dalam Islam. Kemudian yang nomor 11, orang kaya. Di sini dikatakan zakat diambil dari orang-orang yang kaya. Orang kaya di sini maksudnya adalah orang yang sudah mencapai batas haul dan nisab dari hartanya. Yaitu harta yang diwajibkan zakat darinya itu sudah mencapai haul atau nisabnya. Di zakat mal itu ada haul dan nisab. Apa haul dan nisab? Nisab itu batas harta. Seorang itu dikeluarkan zakat malnya, keluarkan hartanya belum sampai batas segitu. Kemudian haul. Apa itu haul? Yaitu hartanya itu sampai standar itu selama 1 tahun. Itu namanya haul. Harta yang standarnya segitu, itu sampai 1 tahun yang segitu terus. 1 tahun nggak berkurang, baru setelah itu dikeluarkan zakat 2,5%. Nah, baru dikeluarkan zakat 2,5%. Nah, ini haul sama nisab. Nah, ini orang yang kaya, orang yang sudah sampai standar minimal zakat itu, kemudian berputar haulnya di situ, maka dia sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dan dikategorikan sebagai orang yang kaya. Itu orang yang mampu di sini maksudnya. Ini secara umum tentang masalah zakat. Kemudian yang nomor 12. Nomor 12 di sini Nabi menyebutkan faturaddu ala fuqara'in. Harta itu diberikan kepada orang-orang fakir. Yang kita ketahui, ini poin yang ke-12, yang kita ketahui golongan zakat, yaitu orang-orang mustahik zakat, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, itu ada 8 golongan. Itu ada 8 golongan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat At-Taubah, ada 8 golongan. Tapi di sini Nabi SAW hanya menyebutkan orang fakir saja, tidak menyebutkan 8 golongan yang lain. Nah, disebutkan sama para ulama, disebutkan sama mereka, sebabnya adalah mungkin karena illah atau sebab dari orang yang fakir itu sebab yang paling mewakili golongan-golongan yang lain. Jadi Nabi tujuannya di sini hanya sekedar memberi contoh saja. Karena kebutuhannya orang yang fakir itu paling mewakili dari kebutuhan-kebutuhan yang lain. Intinya adalah perlu harta, perlu makanan misalkan. Nah, ini paling mewakili dari golongan-golongan yang lain. Orang-orang miskin, kemudian anak-anak yatim, kemudian orang-orang yang berjihad fisabilillah, intinya mereka kekurangan harta. Ini diantara sebabnya kata para ulama. Sebagian lagi berpendapat, sebabnya kenapa Nabi hanya menyebutkan fakir saja adalah karena kebanyakan harta itu diberikan kepada orang-orang fakir. Nah, ini realita di tengah-tengah kita.
kebanyakan harta zakat itu diberikannya kepada orang-orang fakir. Jadi Nabi di sini tujuannya ingin memberikan contoh dari yang paling banyak, paling sering di hadapan kita. Zakat itu kepada siapa diberikan. Ini tujuannya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian Nabi hanya menyebutkan orang fakir saja di sini. Nah, selanjutnya, ikhwatul rahimana rahimakumullah, yang nomor 13. Kaidah yang nomor 13. Yaitu kewajiban pemerintah untuk mengambil uang-uang zakat. Kewajiban pemerintah untuk mengambil uang-uang zakat. Serta membagikannya. Dan bolehnya bagi mereka untuk mengambil uang zakat itu secara paksa. Jadi pemerintah itu berhak untuk mengambil uang zakat dari orang-orang yang kaya atau orang-orang yang mampu. Mereka berhak mengambil, dan juga mereka yang membagikannya. Mereka berhak untuk membagikan uang-uang zakat atau harta-harta zakat tersebut. Bahkan boleh bagi mereka untuk mengambil harta zakat itu secara paksa. Di sini Nabi SAW memerintahkan Mu'adz untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya. Tu'khudhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya, faturaddu ala fuqara'ihim, dibagikan kepada orang-orang yang fakir. Jadi boleh orang pemerintah itu atau berhak bahkan bagi mereka untuk mengambil uang zakat, membagikannya. Ketika ada yang menolak, maka berhak pula pemerintah untuk mengambil uang zakat itu secara paksa. Nah, yang perlu diperhatikan, uang zakat ini maslahatnya adalah bagi kaum muslimin. Uang zakat ini maslahatnya bagi kaum muslimin. Maka ketika uang zakat itu tidak diambil, berarti kita secara tidak langsung menyia-nyiakan atau menelantarkan orang-orang kaum muslimin yang sedang dalam kebutuhan. Uang zakat ini benar-benar harta yang penting dengan tujuan untuk membantu kaum muslimin. Nah, selanjutnya, mengambil harta zakat dari harta yang terbaik yang mereka miliki. Nah, dari harta yang terbaik yang mereka miliki. Maksudnya apa? Ketika harta yang harus dikeluarkan zakat adalah kurma misalkan, atau pertanian atau peternakan misalkan. Peternakan contohnya ada sapi, ada kambing, ada unta. Yang dikeluarkan zakatnya itu bisa dalam kondisi unta atau sapi atau kambing, contoh dalam peternakan. Ketika sudah diwajibkan zakat, maka orang yang mau mengambil zakat tidak mengambil dari unta yang paling bagus bentuknya, atau kambing yang paling bagus, paling gemuk misalkan, atau sapi yang paling berat, dia itu yang diambil. Enggak. Tapi diambil dari yang pertengahan. Intinya di kuantitasnya, kualitas nomor 2. Jadi dia nggak ngambil yang paling bagus, nggak juga yang paling buruk. Di sini contoh peternakan. Dia nggak ngambil sapi yang paling gemuk, nggak juga sapi yang paling kurus, tapi sapi yang pertengahan aja. Sapi yang pertengahan. Jadi dia mementingkan kualitas yang nomor 2. Kualitas yang nomor 2. Begitu juga pertanian. Ketika dia harus mengambil kurma misalkan, dia bukan mengambil kurma yang paling bagus misalkan. Nah, itu nggak boleh, dilarang dalam Islam. Atau mengambil kurma yang paling jelek, enggak. Yang penting menggugurkan kewajiban. Harus dia mengeluarkan segini, berapa kilo misalkan, maka diambil berapa kilo tersebut, diambil dari kualitas yang pertengahan. Itu bukan kualitas terbaik dan juga bukan kualitas yang terburuk. Nah, ini perlu menjadi catatan, ini buat pengambil zakat. Dalam artian, yang mengambil zakat, dia nggak mengambil dari harta yang kualitas terbaik. Dia mengambil dari harta yang kualitasnya pertengahan. Ini buat pengambil zakat. Adapun yang memberikan zakat, maka dianjurkan bagi dia untuk mengeluarkan dari kualitas yang terbaik. Nah, ini diperhatikan. Jadi yang mengambil zakat, ketika dia mengambil, dia nggak boleh ngambil dari kualitas yang terbaik, nggak boleh. Dia cukup mengambil dari kualitas yang pertengahan.
Yang penting kuantitasnya itu mencukupi. Adapun sahibuz zakah, yaitu orang yang mengeluarkan zakat, maka dianjurkan bagi dia untuk mengeluarkannya dari harta yang kualitasnya paling bagus. Itu dianjurkan bagi dia, walaupun nggak wajib. Yang wajib bagi dia itu yang mengeluarkan zakat dari harta yang pertengahan. Tapi tetap dianjurkan mengeluarkan dari kualitas yang terbaik. Itu tambahan pahala bagi dia. Nah, baik. Yang selanjutnya yang nomor 15. Yang nomor 15. Kita perhatikan di sini bahwasanya hak Allah harus senantiasa didahulukan dari hak manusia. Hak Allah harus senantiasa didahulukan dari hak manusia. Tauhid adalah hak Allah, salat adalah haknya Allah, kemudian ada zakat. Zakat di sini adalah haknya manusia. Zakat di sini adalah haknya manusia. Dan ternyata hak manusia ini datangnya belakangan. Setelah perintah tauhid, perintah salat, baru ada perintah zakat. Ini juga kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika ada sebuah masalah kita yang bersinggungan atau bertabrakan antara hak Allah dan juga hak manusia, maka hak Allah harus senantiasa didahulukan. Ketika kita sedang dalam kesibukan, kemudian masuk waktu sholat, atau sedang dalam kita kesibukan sedangkan kita itu belum sholat, maka kita tinggalkan kesibukan itu demi melaksanakan sholat, karena itu haknya Allah Ta'ala. Kemudian juga ketika kita memiliki pekerjaan dan ternyata pekerjaan tersebut itu hukumnya haram misalkan, karena di situ ada ribanya misalkan, ada pengambilan hak orang lain, maka di situ ketemu antara haknya Allah dan juga haknya manusia, yaitu haknya dia sendiri. Di sini harus dikalahkan mengambil dari harta riba tersebut, karena itu ada sebuah kemaksiatan. Bertemu antara hak Allah, pertama itu maksiat kepada Allah karena dia tidak mau menunaikan haknya Allah Ta'ala, yaitu mengambil dari yang halal, mencari harta dari harta yang halal. Yang pertama. Yang kedua, berarti dia mengambil harta orang yang lain. Karena harta riba di situ ada pencurian terhadap hak-hak manusia yang lain, yaitu hak harta manusia yang lain. Makanya dilarang dalam Islam. Nah, kemudian yang nomor 16. Di sini Nabi mengatakan wattaqi da'watal mazlum. Berhati-hatilah kamu terhadap doanya orang-orang yang terzolimi. Di sini Nabi secara khusus menyebutkan tentang masalah mengambil harta dari harta yang terbaik, mengambil harta zakat dari harta yang terbaik, bahwasanya itu adalah sebuah kezaliman. Maka dilarang bagi seorang yang mengambil zakat untuk mengambil dari harta yang terbaik, itu nggak boleh. Nah, kemudian di ini juga menjelaskan tentang larangan berbuat zalim, apapun bentuknya, nggak boleh. Larangan berbuat zalim apapun bentuknya. Tapi melarang di sini secara tidak langsung. Hati-hatilah dengan doanya orang yang zalim, karena tidak ada perantara antara doanya dan juga Allah Ta'ala. Nggak ada pembatas antara doanya dengan Allah Ta'ala. Nabi melarang dari perbuatan zalim. Zalim di sini mencakup zalim kepada darah, yaitu menumpahkan darah orang lain. Kemudian zalim kepada harta, yaitu mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Atau zalim kepada kehormatan seseorang, yaitu merusak martabat atau harga diri seseorang, kehormatan seseorang. Maka ini dilarang. Darah, harta, dan juga kehormatan. Kayak Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah ketika orang-orang muslim yang lainnya itu selamat dari bahaya lisannya dan juga tangannya. Ketika lisan itu bisa mengatakan sesuatu yang merusak kehormatan orang lain, dan begitu pula tangan yang bisa mengambil harta orang lain yang bukan haknya atau menumpahkan darah orang lain. Kemudian yang terakhir,
ikhwatar rahiman wa rahimakumullah, adalah diijabahnya doa orang yang terzolimi. Diijabahnya doa orang yang terzolimi, bahkan tidak ada hijab. Walaupun, nah ini tambahan, walaupun dia adalah seorang pemaksiat, diijabahnya orang terzolimi walaupun dia adalah seorang pemaksiat. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga dihasankan oleh Ibnu Hajar dan juga ulama-ulama yang lain, Nabi mengatakan dakwatul mazlum mustajabah, doanya orang yang zalim itu atau doanya orang yang terzolimi itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi. Adapun kalau dia adalah orang yang fajir, yaitu pelaku maksiat, maka kemaksiatannya itu kembali kepada dirinya, itu urusan dia sendiri. Yang penting ketika dia terzolimi, maka doanya itu mustajabah. Ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa hati-hati, tidak bermudah-mudahan dalam masalah kezoliman. Jangan kita menzolimi harta orang lain dan juga kehormatan orang lain dengan ghibah, misalkan kezoliman harta dengan riba, dan apalagi kezoliman darah dengan menumpahkan darah orang lain. Nah, kalau ta'ala, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Kita lanjutkan hadis yang kedua dari bab ini. Nah, kemarin ada yang bertanya, Ustadz, kalau satu hari itu satu bab, berarti katanya bisa selesainya 6-7 bulan katanya. 6-7 bulan. Bahkan katanya kan selesainya 4-5 bulan. Nah, ini di bab-bab yang pertama memang bab yang panjang. Bab-bab yang pertama ini memang, atau dari bab-bab pertama kita butuh ini memang bab yang panjang. Jadi butuh beberapa penjelasan yang panjang juga, yang rinci. Karena nanti sudah bab-bab yang ke belakang itu babnya makin lama makin pendek. Makin pendek, dan kita untuk menamatkan kitab ini dan juga untuk bisa mengamalkannya dan menambah keimanan kita. Wallahu ta'ala alam, yang mendatangnya dari Allah Ta'ala dan yang salah datangnya dari saya dan dari syaitan. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.